Silakan duduk. Baik Ibu. Saya senang sekali bertemu kamu pagi ini. Pertemuan kita hari ini akan sangat bermanfaat jika kamu mau terbuka dan mengungkapkan perasaan kamu. Kamu bisa berpartisipasi dan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Baik Ibu, saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Ya, baiklah. Sebelumnya kita perlu untuk memahami alur kerjasama kita. Saya sebagai konselor dan kamu sebagai konselor saya. Selama proses konseling ini, saya berharap kamu bisa untuk terbuka dan mengungkapkan apa yang kamu rasakan agar saya bisa memahami apa yang kamu rasakan dan ingin kamu selesaikan dalam proses konseling ini. Kamu tidak perlu khawatir, saya akan menjaga kerahasiaan pembicaraan kita. Dan saya berharap kamu dapat menemukan makna positif dari pertemuan konseling kita hari ini. Baik Ibu. Baiklah, agar saya bisa memahami lebih lanjut antara kamu dan orang tua kamu, apa yang membuat kamu stres, bisakah kamu memberikan satu contoh konflik yang kamu alami ketika bersamanya dan apa yang terjadi saat itu? Baik Ibu, beberapa bulan lalu saat mereka sedang sibuk, saya pulang rumah agak terlambat seperti biasanya karena harus berjalan kaki cukup jauh untuk pulang. Ibu, saya bertanya mengapa saya terlambat pulang. Sebelumnya saya menjawab, ibu saya meluapkan emosi pada saya dan adik saya. Itu yang membuat saya sedih. Oke. Kedengarannya memang sedikit menyesalkan saat Anda menyaksikan semuanya itu. Iya Ibu, kejadian ini berulang-ulang terus sampai mereka seperti merasa puas dengan situasi yang demikian. Lalu apa yang sebenarnya terjadi setelah ibu kamu mengeluarkan amarahnya itu? Apa yang terjadi pada adik-adik kamu dan upaya yang kamu lakukan untuk mengatasi? Malam itu mereka nampak tak bisa tidur, jadi masih terkejut dengan kejadian itu. Karena kejadian itu terjadi beberapa kali, tetapi malam itu adalah malam pertama bagi mereka. Ya, oke. Lalu berapa kali peristiwa itu terjadi? Peristiwa yang terjadi berulang beberapa kali, kadang-kadang setiap hari, terkadang seminggu sekali, sekali sebulan. Itu karena alasan saya yang tidak jelas, dan itu mulai mengganggu belajar saya dan mulai mengganggu adik-adik saya. Oh iya. Itu bukan sebuah lingkungan yang baik untuk mereka. Jadi itu cukup mempengaruhi adik-adik dan sekolah kamu. Kamu merasa kurang nyaman saat di sekolah. Apa benar seperti itu? Iya Ibu, saya rasa semuanya berdampak pada saya, adik-adik, dan juga mereka orang tua kami. Tampaknya kamu merasa stres terus-menerus dan mempengaruhi pikiran kamu. Iya Ibu, ini mulai memenuhi pikiran saya terus-menerus. Anda terus memikirkannya, bukan? Iya, saya memikirkan tugas sekolah, pekerjaan di rumah, dan adik-adik saya. Ya. Kemudian? Saya banyak termenung saat semua sudah tidur. Anda mulai mengalami malam yang panjang. Iya, saya memikirkan apa yang kira-kira bisa saya lakukan. Selanjutnya, apa yang ingin kamu dapatkan? Kadang saya berpikir bahwa saya ingin ketenangan, terutama untuk adik-adik saya karena mereka yang paling lemah. Ya, Anda ingin ketenangan. Saya bertanya-tanya apakah kami bisa tidurnya dengan tenang. Ya. Semoga ini langkah yang baik untuk bisa tenang. Ya, itu langkah besar dalam hidup kamu tentunya. Saya sangat mendukung langkah yang demikian. Saya memikirkannya terus dan belum pernah membahasnya dengan orang lain. Saya berpikir untuk lari dari rumah saja dan itu adalah solusinya.
Ya, Mungkin terdengar menakutkan, tapi saya berpikir untuk tidak meninggalkan rumah karena ada adik-adik saya. ya, Anda bertahan untuk adik-adik Anda. Itu langkah yang luar biasa yang sudah Anda lakukan. Ya, saya hanya terus mencari cara lain dan yang lebih nyaman. Baik, sekarang saya akan coba merangkul apa saja yang kita bahas sejauh ini. Kamu sampaikan kepada saya rasa frustasi dan rasa lelah kamu. Mungkin sekarang lebih besar, dengan banyaknya kemarahan dan juga kerapuhan orang tua kamu. Kamu sangat khawatir akan dampaknya pada adik-adik kamu. Bahkan sangat resah hingga kamu berpikir untuk pergi dari rumah. Tapi kamu masih berpikir sebaiknya tidak mengambil langkah itu. Dan itu membawa kamu pada kemauan untuk berjuang keras untuk menyelesaikan masalah antara kamu dan juga orang tua kamu. Dan mengatasi semua masalah sehingga kamu membangun harmoni dan hidup sebagai satu keluarga. Apakah sudah terangkum semuanya? Ya Ibu, itu sudah mencakup semua yang menjadi pikiran saya. Oke, baiklah. Saya akan menjadi orang yang lebih tegar, mudah-mudahan saya bisa bertahan. Tentu itu ya. Baiklah, jadi saat ini mungkin kita sudah merangkum semua masalah kamu dan kita akhiri di sini. Iya. Jika Anda ingin untuk bekerja bersama saya, dengan senang hati saya akan membantu kamu. Atau apapun yang ingin kamu lakukan di waktu yang akan datang dalam hubungan kamu dengan orang tua kamu dan mungkin membangun kembali keluarga kamu. Ya Ibu, dengan senang hati akan saya lakukan itu Ibu. Ya, itu bagus. Ya, karena banyak hal yang lebih jelas bagi saya sekarang dan saya punya sudut pandang baru tentang langkah-langkah yang akan saya ambil. Saya berterima kasih kepada Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu.